materi mengenai pembelajaran kelas rangkap atau PKR. Hakikat pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap adalah satu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi dua atau lebih kelas yang berbeda. PKR juga bermakna seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dan menghadapi kemampuan murid yang berbeda. Latar belakang pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap. Alasan atau hal yang melatar belakangi terjadinya pembelajaran kelas rangkap tidak hanya guru tetapi juga karena letak geografis yang sulit dijangkau, jumlah anak usia sekolah yang relatif sedikit, guru yang berhalangan datang baik karena alasan dinas atau karena cuaca kurang baik. Pembelajaran kelas rangkap dapat dikatakan sebagai salah satu pembaharuan karena dalam pelaksanaan kelas rangkap ini menggunakan metode yang cukup efisien untuk mengatasi kelangkaan guru serta membantu para murid untuk memaksimalkan kemampuan siswa dan meningkatkan mutu dan potensi siswa. Tujuan, fungsi, dan manfaat serta prinsip-prinsip yang mendasarkan pembelajaran kelas rangkap. Untuk quality dan equity, PKR memungkinkan asas jumlah dan pemerataan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dua, ekonomis dengan satu orang guru atau beberapa guru kegiatan pembelajaran dapat terlaksanakan, begitu juga dengan ruang kelas. 3, pedagogis mampu meningkatkan kemandirian murid karena seorang guru dalam PKR akan berusaha agar murid aktif dan mandiri. 4, keamanan dengan pendekatan PKR, pemerintah dapat mendirikan sekolah di lokasi yang mudah dijangkau anak. Secara khusus, prinsip-prinsip PKR sebagai berikut: 1. Keserempakan kegiatan pembelajaran. 2. Kadar tinggi waktu keaktifan akademik atau WKA. 3. Kontak psikologi guru dan murid yang berkelanjutan. 4. Pemanfaatan sumber secara efisien. 5. Kebiasaan untuk mandiri. Fenomena penerapan pembelajaran kelas rangkap. Penerapan model pembelajaran kelas rangkap. Untuk menerapkan model pembelajaran kelas rangkap ini, Anda perlu mengikuti petunjuk sebagai berikut. 1. Pada kegiatan pendahuluan lebih kurang 15 menit pertama, satukan warga belajar kelas 1 dan kelas 2 dalam satu ruangan yang tepat duduknya mencukup. Bila tidak mungkin bisa menyatukan warga belajar dalam satu ruangan, gunakan halaman atau teras, dan bila tidak mungkin lagi murid tetap di ruangan masing-masing, tetapi tutor berada di pintu yang menghubungkan antara dua kelas. 2. Pada kegiatan inti lebih kurang 90 menit berikutnya, terapkan aneka metode yang sesuai untuk masing-masing kelas. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai pada saat tutor sedang menghadapi kelas yang satu, kelas yang lain tidak ada kegiatan sehingga terjadi keributan. 3. Pada kegiatan penutup lebih kurang 15 menit terakhir, berdirilah di pintu penghubung menghadapi kedua kelas untuk mengadakan review umum mengenai materi dan kegiatan belajar yang baru berlaku. Berikan komentar dan penguatan sesuai dengan keperluan. 4. Sebaiknya untuk penerapan model PKR ini, aturlah tempat duduk warga belajar sedemikian rupa sehingga pandangan warga belajar mengarah ke depan dan ke arah pintu penghubung. Karakteristik dan model-model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Karakteristik pembelajaran PKR. 1. Karakteristik guru dalam PKR. Guru menghadapi dua kelas atau lebih pada waktu yang bersamaan. Guru mengajar dengan memperhatikan berbagai aspek seperti perbedaan tingkat kelas, umur, dan kemampuan kecerdasan masing-masing peserta didik. 2. Karakteristik siswa dalam PKR. Murid-murid dengan perbedaan tingkat kelas, umur, dan tingkat kecerdasan berbeda belajar dalam waktu dan ruangan yang sama. Siswa belajar bersama dan saling membantu. 3. Karakteristik pelajar. Mata pelajaran setiap kelas digabung dengan membentuk model pembelajaran tematik yang memperhatikan aspek-aspek penting lainnya. Model-model pembelajaran kelas rangkap. Model PKR 221 merupakan model PKR murni karena prinsip keserempakan terpenuhi tanpa batas fisik. Model ini sangat dianjurkan untuk digunakan karena paling efektif di antara model PKR lain yang mungkin diterapkan jika jumlah siswa tidak terlampau banyak, 15 atau 20 orang. Model PKR 22 merupakan model PKR modifikasi untuk kondisi jumlah siswa lebih dari 20 orang yang tidak mungkin ditampung dalam satu ruangan. Penerapan model ini mempunyai dampak antara lain perhatian tetap muka sebagai wahana pedagogis, kontrol guru terhadap kelas tidak dapat berlangsung menerus. Model PKR 33 sama dengan model PKR 22 merupakan model PKR modifikasi karena prinsip keserempakatan tidak terkendalikan dengan utuh secara tatap muka mengingat terhadap batas fisik. Model ini tidak dianjurkan untuk sering digunakan karena kurang efektif. Prinsip didaktif metodik pembelajaran kelas rangkap yang ideal. Didaktif berasal dari bahasa Latin didasco atau didasquation yang berarti saya mengajar. Secara populer diartikan sebagai ilmu mengajar atau pengetahuan tentang bagaimana mengajar. Metodik juga berasal dari bahasa Latin yang arti metodos atau jalan ke
dan secara populer diartikan sebagai cara atau strategi mengajar. Dengan menggunakan konsep didaktik dan metodik seperti diuraikan, maka yang dimaksud dengan prinsip-prinsip didaktik, metodik, dan prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap adalah satu konsep-konsep pembelajaran yang relevan dan perlu diterapkan dalam PKR sehingga membentuk suatu sistem. Model-model interaksi dalam pembelajaran kelas rangkap yang ideal. Beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. 1. Proses belajar arahan sendiri atau PBAS. 2. Proses belajar kerjasama atau PBKS. Olah pikir sijoli atau OPS. Olah pikir berebut atau OPB. Konsultasi intrakelompok atau KIK. Tutorial teman sebaya atau TTS. Tutorial lintas kelas atau TLK, diskusi meja bundar atau DMB, tugas diskusi dan realisasi atau TDR, aktivitas tugas tertutup atau ATTU, aktivitas tugas terbuka atau ATTA.